dan merupakan termasuk kata-kata puisi. Ya, kalau Amsal ini termasuk seperti puisi. Kalau kita baca keseluruhan, dia merupakan kata-kata bijak. Jadi kalau kita mau belajar kata-kata bijak, yang Amsal ini lengkap. Misalnya kalau mau bikin kata-kata pantun tapi kata-kata bijak, ambil dari Amsal, itu sangat hebat, sangat bagus. Ya, jadi di sini kita diingatkan, arahkanlah perhatian kepada didikan. Pengertian didikan di sini, ya, didikan itu adalah memelihara dan memberi latihan, atau sebetulnya boleh dikatakan pengajaran, pendidikan yang merupakan suatu ajaran atau tuntunan atau pimpinan yang akan dilakukan kepada seseorang, itu yang namanya didikan. Misalnya kalau di sekolah, kenapa dikatakan ada dua jenis kalau di sekolah? Satu, mendidik dan mengajar. Sebetulnya itu harus bisa dipisahkan. Kalau di dalam sekolah, misalnya guru, dia harus bisa membedakan mana pengajaran dan mana didikan, karena itu berbeda. Berbeda tetapi tidak begitu signifikan perbedaannya. Cuma tidak bisa hanya mengajar, tetapi harus dibarengi dengan didikan. Karena didikan itu merupakan pimpinan, arahan, ya, ajaran, tuntunan yang diberikan kepada seseorang. Oleh sebab itu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan arahkanlah perhatianmu kepada didikan, arahkanlah perhatianmu kepada ajaran, kepada tuntunan, dan kepada pimpinan. Ya, tentu sebagai muda-mudi di dalam keluarga, saya katakan pasti orang tua, bapak ibu kita di rumah memimpin, mengajari kita dan berharap kita itu menerima didikannya, ajarannya, pimpinan yang diberikan oleh orang tua ini, misalnya di dalam koridor rumah tangga, dalam keluarga. Ya, pasti. Dan itu yang diharapkan oleh orang tua terhadap anaknya. Kalau dalam keluarga, dalam hal ini saya bicara bagaimana didikan dan pengajaran, tuntunan, pimpinan yang dari Tuhan. Sama halnya apa yang diharapkan oleh orang tua di dalam rumah kita, keluarga kita, demikian juga yang diharapkan oleh Tuhan dari dalam kehidupan kita. Kita mau menerima ajarannya, kita mau menerima didikannya, kita mau menerima pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Ya, jadi makanya kalau dalam satu keluarga, tapi kalau kita di sini saya lihat, ya namanya itu anak Pentakosta kan. Kalau anak Pentakosta, orang yang patuh biasanya, memang dari kampung kami dulu, kalau anak-anak Pentakosta itu berbeda di sini dengan anak-anak orang lain. Kenapa saya katakan? Karena ada perbedaannya cara didikan, cara pengajaran di dalam rumah. Kalau orang-orang Pentakosta, yang paling utama orang tua kalau dalam rumah dan keluarga, pasti setiap hari, setiap malam orang Pentakosta kalau di kampung selalu mendoakan anak-anak. Itu yang pertama. Makanya ada berbeda. Orang-orang Pentakosta ada berbeda. Dan saya harap yang ada di sini yang Pentakosta, puji Tuhan. Jadi harapan-harapan orang tua itu saya lihat, ya, mungkin bisa terjadi, dan harapan Tuhan juga, yang diharapkan Tuhan juga dari kita, yang diarahkan melalui firman Tuhan ini, yang dikatakan arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan Tuhan akan melihat ini di dalam diri kita. Itu yang terpenting. Jadi kalau didikan itu, makanya di rumah, misalnya diperintah, ya, apa dulu? Apa itu? Kan gitu. Contoh. Apa itu? Apa kan dulu itu? Katanya kan sudah tahu itu. Artinya, kalaupun kita diperintah ajar dididik di dalam keluarga, di dalam rumah, memang kalau dalam hati terkadang namanya juga, saya paham usia remaja, muda-mudi, terkadang kalau dikasih ajaran atau
dari awal saya sudah katakan bahwa harapan keluarga, harapan orang tua memberikan kita didikan dengan jalan itu adalah supaya kita berjalan dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, tentunya ke depannya dalam kehidupan kita. Maka ada beberapa kategori sebetulnya orang yang menerima didikan, ya. Ada orang yang pertama, terkadang kalau dikasih didikan atau dikasih pengajaran, dia akan berontak, ya. Yang kedua, dikasih didikan, dikasih pengajaran, dia akan lemah, ya. Dia akan merasa minder, merasa terpukul kalau dikasih pengajaran, dikasih didikan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pribadi seseorang ketika menerima pengajaran, ketika menerima didikan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa kadang seseorang itu kalau menerima suatu didikan atau dikasih arahan, dikasih didikan, dikasih pengajaran, kadang berontak dalam hatinya? Kenapa itu terjadi? Ya. Sebetulnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita di dalam menyebut Tuhan? Tentu kalau setiap pribadi itu mengikut rumah tangga, mengikut keluarga, tentu ada perintah, ada aturan, ada hal-hal yang harus dipenuhi dan dipatuhi di dalam rumah, dalam keluarga, termasuk aturan, ya, aturan didikan dari orang tua kalau dalam keluarga. Dan di dalam Tuhan juga sama halnya, ada didikan dari Tuhan, ada pengajaran dari Tuhan terhadap orang percaya. Kalau orang yang tidak pernah diajar, ya, orang yang tidak pernah diajar oleh Tuhan, itu bukan anak Tuhan. Artinya seperti itu. Kalau orang yang tidak pernah diajar oleh bapaknya atau ibunya di dalam rumah, berarti itu bukan anaknya. Betul? Kalau kita anak di rumah, pasti kita diajar, ya. Bahkan mungkin waktu kecil bisa dicubit, bisa dipukul dengan sapu, ya, bisa dipukul dengan lidi, itu menandakan bahwa itu anaknya. Sama halnya dengan Tuhan. Jangan mengaku anak Tuhan kalau tidak pernah diajar oleh Tuhan. Ajaran dari Tuhan atau didikan dari Tuhan itu lebih berat daripada didikan daripada orang tua. Tidak tanggung-tanggung kalau pengajaran dari Tuhan. Kalau hal seperti ini bukan pengajaran dari Tuhan, ini berkhotbah, ya. Ini hanya menambah wawasan pengetahuan, ya. Tapi kalau dalam hal dikatakan ajaran atau didikan dari Tuhan, itu berbeda. Artinya orang yang dididik oleh Tuhan, orang yang diajar oleh Tuhan, cenderung terkadang manusia itu bisa berontak di dalam hatinya tentang menyebut Tuhan. Kenapa? Banyak perkara, banyak persoalan yang akan dihadapi, tetapi bagaimana dia melewati masalah itu, bagaimana dia melewati persoalan tantangan itu dalam kehidupannya untuk menuju kepada suatu kemenangan, itu buktinya yang telah diajar oleh Tuhan. Artinya kalau kita mengalami suatu masalah persoalan dalam kehidupan kita, baik masalah sekolah, masalah mungkin hal-hal yang bisa dikatakan kurang berhasil dalam sekolah, ya, bahkan kita jadi ragu dalam sekolah, itu adalah suatu pengajaran, itu adalah suatu didikan. Kenapa? Kita ditantang dan kita diajari di sana bagaimana kita melewati ini supaya lebih baik, supaya lebih bagus ke depannya, sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang kita rasakan itu mengecewakan diri kita. Itu merupakan ajaran atau pendidikan, ya. Tuhan mengajar kita baik melalui masalah, baik melalui persoalan yang akan kita lalui. Jangan pernah kita berpikir bahwa hidup ini akan mulus-mulus, termasuk dalam hidup Tuhan. Jangan. Kita harus siap. Kita harus siap menerima didikan dan tantangan itu dari Tuhan
untuk memurnikan kita bahwa kita benar-benar menjadi anak Tuhan, untuk memurnikan diri kita menerima pengajaran itu, supaya kita menuju kepada kemenangan dan kepada arahan yang Tuhan inginkan dari dalam hidup kita. Jadi tidak pernah begitu mulus kalau kita sudah mengikut Tuhan, semua akan baik, semua akan indah, ya. Bukan itu dongeng itu, mana ada semua akan indah pada waktunya, itu pada waktunya nanti. Tetapi menuju waktunya banyak kiri-kiri, banyak bukit, bahkan hutan yang akan dijalani menuju suatu kota. Jadi supaya kita siap, kenapa saya katakan? Terkadang kita hanya mendengarkan kata-kata mungkin dari banyak berita atau banyak khotbah yang terlalu begitu muluk dalam hal mengikut Tuhan ini. Saya tidak mau seperti itu. Saya bisa katakan kita semua pasti diberikan Tuhan. Ikutlah bersama Tuhan, kita semua pasti dilimpah. Betul. Tapi menuju itu jangan merasa bahwa ini semua mulus berjalan dalam mengikut Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan katakan, terimalah, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, yang pertama didikan yang kedua pengetahuan. Didikan yang saya sudah jelaskan tadi, ya, didikan itu bermacam-macam. Didikan dari Tuhan, ya, didikan dari Tuhan. Karena di sini ada lengkap kata-kata pengetahuan. Artinya pengajaran melalui pembicaraan, melalui perkataan firman Tuhan yang disampaikan dan kita dengar setiap saat. Mungkin baik dalam ibadah, baik dalam hal-hal yang lain, ya, yang berhubungan dengan pengajaran firman Tuhan. Kata-kata pengetahuan, kata-kata yang membuat dan menambah pengetahuan kita dalam kehidupan. Banyak kata-kata yang tidak menambah pengetahuan, kata-kata yang tidak benar, ya. Gosip itu kata-kata itu tidak menambah pengetahuan, hanya menggosip kan itu kata-kata, ya. Tetapi di sini kata-kata pengetahuan dalam ini adalah pengajaran, kata-kata pengajaran yang disampaikan di dalam hidup kita, baik mungkin melalui khotbah, melalui baca firman Tuhan, melalui pengajaran-pengajaran yang lain, pengajaran kata-kata dari orang tua, kata-kata dari guru, kata-kata dari segala macam yang mengasihi, yang menyayangi kita. Di sana ada kata-kata pengetahuan yang telinga kita arahkan terhadap kata-kata pengetahuan yang mengandung didikan. Kata-kata pengetahuan yang mengandung didikan yang mengarahkan kita untuk menambah pengetahuan, untuk mengarahkan kita, untuk membawa kita seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan kita. Saya katakan kembali, dengan apa yang orang tua inginkan dari dalam kehidupanmu di dalam rumah tangga. Kalau dalam hal mengikut Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan, Tuhan mau telingamu engkau arahkan mendengarkan kata-kata pengetahuan tentang Tuhan, dan Tuhan mau kita menerima didikan pengajaran yang dari Tuhan, baik yang disampaikan melalui khotbah, baik yang disampaikan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Banyak hal yang bisa kita dengarkan untuk menambah pengetahuan dan menerima didikan. Oleh sebab itu, anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan, kita perlu mengoreksi pribadi kita, bagaimana, sejauh mana kita menerima didikan baik dari orang tua atau dari Tuhan, dan sejauh mana telinga kita arahkan kepada kata-kata pengetahuan selama ini. Ya, boleh kita refleksi diri kita sekarang. Ya Tuhan, selama ini telinga tidak saya arahkan untuk pengetahuan, dan saya terlambat terhadap didikan orang tua dan didikan Tuhan. Bisa kita refleksi diri kita melalui perkataan Tuhan ini, ya, yang mengingatkan kita, yang mengajari kita, dan jelas ini dikatakan di sini, dan tidak perlu ada tafsiran firman Tuhan di ayat yang ke-12
12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Tak perlu tersingkat, jelas isinya. Kita disuruh diarahkan kepada didikan dan kita diarahkan untuk telinga kita untuk mendengarkan kata-kata pengetahuan sehingga hidup kita nantinya boleh seturut dengan apa yang diharapkan oleh orang tua dan terlebih seturut dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan dari dalam pribadi kita. Kalau kita melakukan itu, kalau kita mau mulai belajar